Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita kembali akan memberikan informasi yang tentunya sangat bermanfaat. Masih di channel ini, channel Informan 007. Kali ini kita akan memperdalam sedikit teori dari dunia kesehatan, yaitu dengan menu atau tema yang ringan-ringan saja, yaitu menu makanan sehat. Ya, menu makanan sehat. Di dalam ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan pengertian dari makanan sehat, fungsi makanan sehat, ciri makanan sehat, kandungan makanan sehat, dan menu makanan sehat. Ya, makanan sehat merupakan makanan yang bergizi tentunya ya. Kalau kita bicara secara kasar, kenapa kita perlu makanan yang bergizi? Karena makanan akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya, makanan sehat berkaitan erat dengan zat gizi, baik makro maupun mikro. Ya, fungsi makanan bagi tubuh. Yang pertama, itu makanan sebagai sumber tenaga, terutama yang mengandung hidrat arang. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sumber tenaga itu kalau kita definisikan dalam nutrisi itu masuk ke dalam karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung energi sebagai sumber utama kekuatan tubuh kita. Fungsi yang kedua itu makanan sebagai sumber zat pembangun, digunakan sebagai pembentukan sel-sel jaringan tubuh yang baru, pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan zat kekebalan atau antibodi. Ketiga yaitu makanan sebagai sumber zat pengatur, mutlak diperlukan walaupun sangat sedikit. Ya, berarti makanan mempunyai peran yang sangat penting bagi tubuh karena ya seperti kita dengar, kita makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, makanan sehat. Apa sih pengertian dari makanan sehat itu? Jika dilihat dari berbagai pandangan dari ahli, tentunya ahli makanan atau ahli nutrisi, terdapat banyak pendapat yang mendefinisikan sebuah makanan, termasuk di dalamnya beberapa kategori makanan sehat seperti Sukirman menyebutkan bahwa makanan sehat itu merupakan makanan yang bebas bakteri, virus, parasit, dan bebas pencemaran zat kimia. Judio Kahl, makanan yang seimbang dari segi gizi makro dan mikro. Nanti di beberapa video lainnya kita akan membahas apa sih gizi makro dan mikro itu. Yang ketiga, menurut Hardani, makanan sehat merupakan makanan yang tepat untuk menambah nutrisi bagi tubuh. Dan yang terakhir, menurut Tandra dalam EBIT, makanan yang tidak membuat kita underweight atau overweight dan tidak membuat kolesterol, gula darah tinggi, serta tidak memperburuk fungsi organ penting di dalam tubuh. Sebenarnya selain makanan, kita juga harus mempertimbangkan apa itu minuman. Artinya ketika tubuh kita itu ingin sehat, kita harus mempertimbangkan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Tubuh kita terbentuk dari apa yang kita makan dan kita minum. Kita makan bagus, maka baguslah tubuh kita, kesehatan kita. Dan apabila kita makan atau minum yang tidak bagus, maka tidak sehatlah tubuh kita. Selanjutnya, ciri makanan sehat itu yang pertama, tidak banyak mengandung lemak hewani. Ya, seperti jeroan dan lain-lain. Rendah garam dan MSG, penggunaan penyedap rasa yang banyak beredar di pasaran membuat makanan terasa lebih gurih dan nikmat. Tapi bukan berarti menjadi lebih sehat. Ya, sebenarnya MSG ini atau micin ya, itu hanya mempengaruhi pikiran kita atau otak kita, dan dari segi makanannya itu tidak ada perubahan rasa sebenarnya, tapi mengubah persepsi kita terhadap makanan itu, dan tentunya kita akan merasa makanan itu lebih enak atau lebih nikmat. Padahal itu adalah MSG atau penyedap rasa. Yang ketiga itu banyak mengandung serat. Ya, serat memang tuh baik bagi tubuh dan tentunya sehat, dan tidak atau sedikit menggunakan bahan kimia. Ya, kita harus berhati-hati terhadap makanan-makanan yang mengandung bahan kimia
seperti jajanan dan lain-lain. Juga bahan kimia yang digunakan di dalam ikan segar itu yang terkenal ya, supaya ikan segar itu tidak busuk atau bisa tahan lama. Para penjual ikan biasa atau nelayan menggunakan formalin. Memang penggunaan formalin ini sudah sangat dilarang oleh pemerintah. Yang kelima yaitu dimasak matang. Jadi tidak baik mengkonsumsi makanan yang setengah matang atau terlalu lama matang. Ya memang banyak sih yang kita konsumsi sehari-hari makanan yang setengah matang, tapi tentu kita harus perhatikan juga agar semua kuman-kuman di dalam atau bakteri-bakteri di dalam makanan itu juga harus benar-benar hilang. Ya, makanan sehat dan serasi, di mana harus mengandung protein dan lemak, pati dan lemak, gula dan asam, lemak dan protein nabati. Ya, protein dan lemak. Misalnya daging dan kacang-kacangan adalah dua jenis makanan yang memiliki kombinasi protein dan lemak yang berfungsi untuk melambatkan proses pencernaan agar protein punya cukup waktu untuk berinteraksi dengan asam lambung. Makanan sehat dan serasi yang kedua yaitu pati dan lemak. Ya, misalnya ubi atau ketela jangan ditambahi santan kental seperti ketika kita membuat kolak. Gunakan lemak yang sekedarnya saja sebagai penambah cita rasa. Ya, ketika kita membuat kolak itu usahakan santannya jangan terlalu kental karena itu bisa memicu kolesterol juga. Contohnya itu gula dan asam, ya banyak terdapat pada buah-buahan yang segar dan yogurt yang murni. Selanjutnya lemak dan protein nabati. Ya, mengkonsumsi kedua jenis makanan ini akan saling mendukung sehingga melengkapi kandungan asam amino pada kedua jenis makanan tersebut. Selanjutnya kandungan makanan yang sehat yaitu pertama mengandung kalori, di mana jumlah yang dibutuhkan 200 kalori bagi orang tergantung dari berat badan dan tinggi, jumlah aktivitas fisik dan proses metabolisme tubuh seperti beras, roti, dan gandum. Yang kedua yaitu protein, di mana jumlah yang dibutuhkan yaitu 1 gram atau per kilogramnya untuk berat badan, contoh tahu, tempe, ikan, telur, daging, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lemak. Ya, dibutuhkan untuk cadangan makanan dan melindungi sel-sel otak. Yang keempat yaitu kalsium, di mana jumlah yang dibutuhkan 1.500 hingga 1.300 mg per hari untuk pertumbuhan tulang. Contohnya yaitu kalsium yaitu produk olahan susu. Yang kelima yaitu untuk pencernaan serat, tentunya yaitu contohnya buah dan sayur. Mungkin ketika kita sekolah dulu sering mendengar 4 sehat 5 sempurna. Itulah sebenarnya kandungan makanan yang harus kita jaga, yang harus kita penuhi untuk tubuh kita. Ya, keamanan makanan. Tentu makanan yang tidak aman adalah makanan yang tercemar organisme dan zat berbahaya. Zat berbahaya ini tentunya zat-zat kimia. Ini merupakan pengertian dari Damayanti. Apa sih zat-zat kimia atau zat-zat yang berbahaya itu? Seperti formalin, tentu terdapat pada ikan-ikan segar biasanya yang ditambah formalin supaya lebih tahan lama dan tidak busuk. Yang kedua boraks, ya seperti di bakso ya, mungkin sebagai pengeras atau membuat dia tahan lama. Yang ketiga pewarna, tentunya di sini pewarna makanan. Kita harus pastikan pewarna yang digunakan ketika makanan yang kita konsumsi itu adalah pewarna makanan, bukan pewarna tekstil. Yang keempat yaitu pemanis buatan. Ini biasanya terdapat di minuman saset atau jajanan-jajanan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Itu tentu kita harus selalu berhati-hati. Nah, kesimpulannya, menu sehat merupakan menu yang terdiri atas makanan yang kaya akan gizi, seimbang, dan dibutuhkan oleh tubuh. Dan pada akhirnya menu makanan yang sehat itu tentu mengandung yang tadi 4 sehat 5 sempurna, dan juga harus mengandung karbohidrat. Yang pertama, contoh menu yang ada karbohidratnya yaitu nasi, kentang, umbi-umbian. Untuk nasi ini kita harus berhati-hati karena nasi ini mengandung gula yang tinggi. Yang kedua, lauk. Contoh menu yang sehat itu yaitu protein atau nabati hewani dari kacang-kacangan, daging, tempe, tahu, ikan laut, daging ayam atau sapi, dan kambing. Selanjutnya sayur. Contoh menunya yaitu banyak sekali sayur yang tentunya harus mengandung vitamin A, B, C, D, E, K,
dan zat besi dan lain-lain. Ya, sayur bayam, kangkung, sawi, tomat itu mengandung banyak sekali vitamin ini. Selanjutnya yang terakhir, 4 sehat 5 sempurna. Ya, yang 5 sempurna itu adalah susu. Ya, kita harus mengkonsumsi susu dan juga buah. Contohnya buahnya itu ya buah apel, jeruk, buah naga, dan banyak sekali buah-buah lainnya, dan juga susu sebagai sumber kalsium. Ya, inilah kesimpulannya. Kita harus selalu memperhatikan makanan yang kita minum, atau makanan dan juga minuman yang kita konsumsi itu harus 4 sehat 5 sempurna. Karbohidrat sebagai makanan pokok, protein sebagai lauk pauk, vitamin dan lain-lain sebagai sayur mayur, dan juga buah-buahan mengandung vitamin, dan yang terakhir susu sebagai sumber kalsium. Dan semuanya itu kita harus juga memperhatikan yang dinamakan dengan gizi seimbang. Ya, 4 prinsip dalam untuk menuntut kita selalu menggunakan gizi yang seimbang. Ini ada grafiknya yang bisa kita lihat, dan 4 prinsip itu yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, pola hidup bersih, pola hidup aktif dan olahraga, pantau berat badan. Itu aja sih sebenarnya kunci untuk hidup sehat dan juga makanan dan minuman yang sehat. Mungkin demikian apa yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.